Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah, yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada pendapat menarik dari Kiai Said Agil Siraj, mantan Ketua Umum PBNU, terkait dengan polemik nasab para habib. Menurut beliau, bahwa sampai hari ini belum ada satupun pihak yang bisa membantah hasil tesisnya Kiai Imaduddin Usman Banten tentang terputusnya nasab para Habib Alawi ini. Selengkapnya mari kita simak statement beliau menjawab pertanyaan dari jamaah. Detik-detik Kiai Haji Profesor Said Agil Siraj menjawab pertanyaan salah satu jemaah suatu acara di Malaysia yang menanyakan perihal hebohnya tasis Kiai Imad di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Syekh telah sudi hadir. Kami sangat beruntung pada malam ini kerana dapat berjumpa dengan Syekh Said Agil Siraj. Jadi izinkan saya nak bertanya satu soalan yang agak kontroversial. Mutakhir ini di Indonesia itu ada yang viral tentang menggugat nasab habaib. Jadi Ba'alawi khususnya. Jadi saya teringin nak dengar langsung komentar daripada Syekh tentang perkara tersebut, insyaAllah. Saya bukan ahli nasab. Saya bukan spesialis nasab. Jadi begini, apa yang terjadi ya? Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Usman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Ghuraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Azrabiddin bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imad, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi, hanya marah-marah gitu aja. Jadi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi Indonesia udah rame banget itu karena masyarakat Indonesia cinta Habib, cium tangan Habib. Nah ternyata oleh Kiai Imad dikatakan semuanya putus. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah, yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Itu tadi jawaban singkat padat tegas dari Kiai Said Agil Siraj ya, di Malaysia ternyata. Dan ini saya kira kabar yang cukup menggembirakan karena sebagai seorang akademisi tulen, Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj mengakui tentang tesis penelitian ilmiahnya Kiai Imad. Dan beliau juga mengakui bahwa sampai detik ini belum ada satupun antitesis ilmiah untuk membantah tesisnya Kiai Imaduddin Banten. Mestinya seorang ilmuwan ya memang begini, menjawab persoalan ilmiah by data ilmiah juga, bukan by suudon atau husnudon, bukan dengan marah-marah begitu ya. Sikapnya sikap yang bisa diukur dengan kalkulasi ilmiah. Secara tegas apa yang tadi disampaikan oleh
Kiai Said Akil Siraj adalah ungkapan pengakuan atas penelitiannya Kiai Maduddin Usman Al-Bantani. Dan beliau juga mengakui dalam waktu yang bersamaan tidak bisanya, tidak mampunya Bani Alwi dan para pendukungnya untuk menjawab dan menemukan data ilmiah yang berseberangan atau yang sebaliknya untuk membuktikan bahwa klan Ba'alawi adalah anak keturunannya Rasulullah SAW. Mestinya seperti ini yang dikembangkan oleh para ulama-ulama cendekiawan dari Nahdlatul Ulama. Karena ini adalah persoalan manuskrip, persoalan literasi, bukan persoalan ronsen kuburan. Kalau ronsen kuburan ya dibalas dengan ronsen kuburan. Nanti ngukurnya bagaimana? Ada makhluk halus mengaku sebagai wali, mengaku wali 9, wali 10. Kalau itu kemudian dipercaya, kemudian besok ada makhluk halus lagi nyurupi orang yang lagi meditasi ngaku wali 11, wali 17. Nggak bisa dong. Nggak bisa menjadikan tolak ukur ilmiah. Ayo kalau panduannya landasannya adalah ronsen mimpi, yo nggak akan selesai. Karena siapa yang bisa membuktikan, mengukur tentang kebenaran dari mimpi itu? Kalaupun mimpi-mimpi itu adalah sebuah petunjuk kebenaran, biasanya hanya diperuntukkan untuk pribadi-pribadi yang mengalaminya. Kayak jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu titik terang. Dan di sisi lain bahwa polemik ini ternyata sudah merebak diketahui oleh dunia internasional, khususnya di Malaysia tadi yang disampaikan oleh salah satu warga Malaysia menanyakan kepada Kiai Said Akil Siraj, dan kita bersyukur bahwa ini menjadi hasanah peradaban, hasanah keilmuan Islam, tidak hanya di Nusantara tapi juga di negara tetangga. Dan tentu saja ini sangat berguna karena klan Ba'alawi itu sumbernya dari Yaman. Kemudian Yaman mengglorifikasi itu di Indonesia. Ketika ada orang-orang Yaman di sini, wah, disembah-sembah ya. Seolah-olah itu orang paling suci, orang paling alim, cucu Nabi. Ternyata di Yaman ya diperlakukan biasa-biasa aja, joget-joget kayak ogleng-ogleng itu, nggak ada yang istimewa. Tidak aja yang sering dibodohi. Ya, kita sering dibodohi oleh keturunan imigran Yaman di Indonesia ini. Orang-orang yang notabene adalah keturunan para pengungsi di sini yang dibawa oleh penjajah Belanda. Tapi sok-sokan arogan, sok-sokan ngaku sebagai penyebar agama Islam di Nusantara. Itu adalah pengakuan bullshit, pengakuan yang bohong besar. Tidak boleh, jangan dipercaya. Islam tersebar di tanah Nusantara 500 tahun sebelum kedatangan para orang-orang Yaman yang distempeli cucu Nabi, distempeli Habib oleh Belanda. Demi kepentingan politik, demi untuk mempengaruhi, mengendalikan umat Islam di Indonesia agar patuh tunduk dengan orang-orang ini untuk dimanfaatkan oleh penjajah Belanda. Itu saja, tidak lebih. Oke, itu saja. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk peradaban Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.